Silahkan dipimpin terlebih dahulu berdoa. Siap. Ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak ingin menanyakan kehadiran kalian. Gimana ketua kelas? Aman Pak, masih semuanya. Aman ya. Bapak ingatkan kembali untuk pembelajaran hari ini membuat kesimpulan berdasarkan petikan novel. Ada yang tahu ya apa itu novel? Cungkan tangannya. Mengandung unsur Berdiri. Gelis Sarah ya. mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Duduk. Bagus. Kata Sarah mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Berarti masih ingat ya Sarah ya? Bagus. Siapa lagi yang tahu tentang novel? Kalau menurut aku, novel itu adalah sebuah cerita karangan Sebuah mengandung mungkin sesuatu yang membuat kita lebih memotivasi untuk berbanyak. bagus ya. Terima kasih. Karya sastra yang di dalamnya mengandung motivasi. Kita lihat ke depan. Untuk kanvanya Bapak akan membahas tentang membaca dan memahami petikan novel. Diperhatikan baik-baik. Nah, hari ini tujuan pembelajaran satu, kalian dapat membaca kutipan novel Laskar Pelangi. Nanti ada kutipannya yang harus kalian baca terlebih dahulu ya dan pahami. Yang berikutnya, kalian dapat menelaah unsur intrinsik novel Laskar Pelangi. Baik, berikutnya, peserta didik dapat menganalisis struktur novel Laskar Pelangi. Berikutnya, peserta didik mampu membuat kesimpulan berdasarkan kutipan novel Laskar Pelangi. Perhatikan baik-baik, ini ada sebuah gambar dari novel juga. Ada pertanyaan dari Bapak, ya. 3 pertanyaan. Ceritakan buku novel berikut ini atau buku novel yang pernah kalian baca. Tadi ya, tadi itu covernya cover apa tadi? Tentang tsunami. Judulnya apa? Oh, novel yang lainnya selain Hafalan Sobat Belisa. Laskar Pelangi. Saya pernah baca. Berdiri, gelis, Cici ya. Saya waktu itu pernah baca novel Hujan dari Terelie. Nah, covernya emang benar-benar ada payung sama hujan-hujan gitu. Ya, hujan rintik-rintik ya, Terelie. Ya, bagus. Hujan dari Terelie. Yang lain? Septian, Kasep, berdiri. Aku pernah baca dari Terelie juga. Series itu covernya itu tentang apa ya? Tentang dunia paralel. Dunia paralel. Ya, oke. Masih dari Terelie. Baik, kalian pasti sudah membaca novel-novel yang kalian sukai, yang kalian benar-benar ya ceritanya itu dapat termotivasi ya. Lanjut, bagus. Berikutnya, siapakah tokoh utama dalam novel tersebut? Sebentar, Septian tadi berdiri. Delisa, ya. Terus siapa lagi nih? Berdiri, Neng, gelis. Yuk, ini siapa? Asap, ya. Ya, Putih. Ibunya. Berikutnya? Ada ibunya, ada ayahnya. Terima kasih. Yang berikutnya, di manakah latar yang terjadi pada novel tersebut? Di mana? Di kota Aceh atau yang intinya di sekitar ya laut ya, betul. Di desanya namanya ya itu provinsinya Aceh. Ini Bapak
novel menurut para ahli dulu ya. Bentar. Menurut para ahli, tadi sudah disebutkan, yang pertama dari Nur Hadi, novel adalah sebuah bentuk karya sastra yang di dalamnya memiliki nilai-nilai sosial, budaya, moral, dan pendidikan. Lanjut, baik ke ciri-ciri novel. Pada umumnya novel terdiri dari sekurang-kurangnya 100 halaman, ya, atau jumlah katanya lebih dari 35.000 per kata. Lanjut, novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana kejadian di dalamnya. Tadi terelie ya, suasananya bagaimana ya, jangan kerintik-kerintik. Yang berikutnya ada alur cerita ya. Dalam novel cukup kompleks dan terdapat lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Ya, lebih dari satu ya, emosinya bagaimana, terus efeknya, improvnya bagaimana, dan lain sebagainya. Lanjut, umumnya setiap orang membutuhkan waktu setidaknya 120 menit untuk membaca habis sebuah novel. Siap-siap keluarkan HP kalian. Bapak mau membagikan link praktek. Yang masih mengisi, masih ada waktu, silakan. Baik. Dilanjut, perhatikan lagi ke depan. Stop dulu. HP-nya disimpan dulu. Perhatikan ke depan. Bapak akan mulai lagi pembahasan berikutnya. Baik, perhatikan ke depan. Berikutnya, struktur novel. Ada apa saja? Orientasi, komplikasi. Ya, dibaca. Silahkan Baim orientasinya dulu dibaca. Orientasi adalah segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, dan tempat yang terdapat dalam cerita novel. Berikutnya, silakan Kasep. Komplikasi. Komplikasi adalah urutan beberapa kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Komplikasi adalah urutan beberapa kejadian atau permasalahan yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Unsur intrinsik novel. Ya, ada tema, penokohan, gaya bahasa, alur, latar, sudut pandang, amanat. Apa itu tema? Silahkan dibaca oleh, silahkan Neng Gelis tema. Tema adalah pengalaman yang ada dalam suatu cerita dalam sebuah karangan novel yang sudah dibuat. Ya, pokok permasalahan atau ide pokoknya ya. Itu satu. Yang berikutnya penokohan. Silahkan dibaca Neng Gelis. Ya, ya betul. Boleh berdiri. Boleh berdiri. Ya. Penokohan. Tokoh, watak, sifat, karakter ya dalam masing-masing tokoh tersebut. Yang berikutnya gaya bahasa. Andri, silakan. Berdiri boleh. Gaya bahasa, penggambaran dan penghidupan cerita agar lebih indah. Jadi kalimat-kalimat dalam novel biasanya itu ada gaya bahasa atau majas dan sebagainya supaya kalimat-kalimatnya lebih indah. Ya, itu biasanya yang terdapat dalam novel. Lanjut, ada alur. Ya, adalah silahkan Kasep. Alur adalah rangkaian kejadian yang menjadikan jalannya sebuah cerita dalam sebuah karangan novel. Alur dibagi menjadi dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Ya, rangkaian sebuah cerita ya. Alur, ya, alur maju, alur mundur, bisa juga alur campuran. Lanjut ke latar. Silahkan Neng Gelis dekat Mawar, dekat Mawar ya. Ya, boleh. Latar adalah gambaran terjadinya sebuah kejadian dalam suatu cerita yang mencakup waktu, tempat, Dan suasana. Oke, itu yang disebut latar ya. Berikutnya, sudut pandang. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang?
Silahkan dibacakan oleh Kasep. Sudut pandang adalah penempatan diri pengarang dan cara pengarang dalam melihat kejadian atau peristiwa dan cerita dalam cerita yang dijelaskan untuk Para pembaca, betul ya. Penempatan diri pengarang ya, dan cara pengarang dalam melihat kejadian atau peristiwa dalam cerita yang dijelaskan untuk para pembaca. Penokohan ya disebut. Yang terakhir, amanat. Boleh, Neng, gelis. Amanat. Amanat adalah pesan yang diberikan yang ada dalam sebuah cerita suatu karangan. Amanat atau pesan yang disampaikan dalam sebuah novel. Dilanjut. Silahkan kembali lagi, HP-nya dipegang ya. Petikan novel. Ya, petikan novelnya ya. Sudah dibuka petikan novelnya? Sudah ya. Siapa yang mau membacakan petikan novel ke depan? Laskar Pelangi. Kukira semua fakta itu lebih dari cukup bagiku untuk menyebut bulu tangkis sebagai potensi, seperti yang dinyatakan dalam buku-buku pengembangan diri. Dan minat besar lainnya adalah menulis. Tapi memang tak banyak bukti yang mengonfirmasi potensiku di bidang ini. Kecuali komentar Akhyong bahwa surat dan puisiku untuk Akali sering membuatnya tertawa berat. Semua ini gara-gara Lintang. Kalau tidak ada Lintang, mungkin kami tak akan berani bercita-cita. Yang ada di kepala kami dan di kepala setiap anak kampung di Belitung adalah jika selesai sekolah lanjutan pertama atau menengah atas, kami akan mendaftar sebagai lain. Sebelum kami diterima harus sudah memiliki rencana A dan rencana B sebelum dia keluar dari pekarangan rumahnya. Apakah Anda sudah memiliki rencana A dan rencana B? Itulah pertanyaan pertama Bulus kepada Mahar. Mahar menunduk. Dia pemuda yang tampan, pintar, berseni, tapi keras pendiriannya. Bunda, masa depan milik Tuhan. Yap, terima kasih. Kasih aplaus buat yang membaca. Terima kasih. Suaranya bagus. Dipertahankan ya. Lanjut, perhatikan ke depan lagi. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya, di mana lembar peserta didik ini kalian nanti bisa mengisi struktur, ya, unsur novel dan kesimpulan novel Laskar Pelangi. Ya, baik. Ini untuk kelompok 1, silahkan dikerjakan. Kelompok 2, kelompok 3, ya. Dan kelompok 4, kelompok 5, silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Silahkan didiskusikan ya. Ada kesulitan? Dalam yang orientasi cuma ya, oke, semangat ya. Oke. Es breaking dulu ya, biar semangat ya. Es breaking dulu biar semangat. Kaisar ditunda dulu. Ingat kan tepuk semangat? Ingat. Masih ingat ya? Ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. SMP Negeri 1 Cibung Bulang selangkah lebih maju. Boleh, silakan kelompok 3. Sepertinya Bapak lihat sudah ya siap. Ya. Baik, kita simak, kita dengarkan sama-sama presentasinya. Dimulai boleh, Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang petikan novel yang berjudul Laskar Pelangi. Sebelumnya, kenapa nama saya Septian sebagai anggota? Saya Dian Fadla sebagai ketua. Jadi buat orientasi menurut kita adalah ini tuh
ada di bagian kehidupan anak-anak di kampung Belitung ini yang berusaha untuk mengubah nasib kehidupan mereka dengan mencari dan memasak kemampuan. Buat komplikasi sendiri, itu demikian anak-anak kampung Belitung akan pencarian masa depan mereka. Kesimpulannya yaitu perjalanan kehidupan tentunya berproses bagi setiap orang, dan tentunya kita akan berusaha pada potensi dan kemampuan kita yang sesuai. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran atau pertanyaan, boleh. Dari kelompok 1 mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian, dari banyaknya tokoh yang ada di dalam novel Laskar Pelangi itu, tokoh mana yang menurut kalian paling menginspirasi? Dan kenapa? Ya, tokoh yang menginspirasi kalian. Kenapa? Bagus pertanyaannya, Leli ya. Kami, apa yang menginspirasi yaitu Lintang, karena dia berusaha mengubah pola pikir teman-temannya agar tidak terjebak di suatu masalah di situ-situ aja, tapi dia menemukan solusi untuk keluar dari masalah tersebut, untuk mencari hal baru untuk dieksplor. Baik, gimana Leli? Puas? Ya, cukup ya. Bagus, terima kasih. Ada yang lain? Baik, kasih tepuk tangannya ya buat kelompok 1. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok 2 Ya, akan sedikit menjelaskan jawaban kami tentang struktur dan unsur intrinsik novel Laskar Pelangi. Jadi yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi adalah hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, dan tempat yang terdapat dalam cerita novel. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah urutan beberapa kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Cerita Rahmat dan kemuliaan diberikan oleh Tuhan dan menghargai kesedihan hidup serta menyerah dalam mengalami apa yang diinginkan dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, jadi agar tidak terjebak di masalah itu saja. Ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 2. Lanjut, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan membahas materi novel struktur dan unsur intrinsik novel. Ya, langsung ke unsurnya, boleh. Struktur cerpen yaitu yang pertama ada orientasi. Cerita terjadi di Desa Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumatera Selatan. Jika siswa tahun ajaran baru tidak mencapai 10 orang, akan tetapi tepat ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Ada komplikasi Laskar Pelangi yaitu ketika Mahar dan Lintang berusaha mengharumkan nama SD, SMP Muhammadiyah melalui kemahiran dan kepintaran mereka dalam perlombaan cerdas cermat dan karnaval saat perayaan HUT Republik Indonesia dan mampu mengalahkan sekolah milik PM 5. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah banyak bersyukur akan pemberian Tuhan, hargai tingginya hidup, hingga tak menyerah dalam meraih hal yang diinginkan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silahkan berdiri. Menurut kalian, apakah novel Laskar Pelangi itu diambil dari kisah nyata? Ya, Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan Andrea Hirata. Terima kasih. oke. Ada lagi? Ya, cukup ya, cukup baik. Ya, terima kasih. Ya, betul ya. Dari kisah nyata ya, sang penulis atau tokoh. Ditutup. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya Nurwali sebagai perwakilan dari kelompok 1. Saya Muhammad Andi Hasan. Saya Muhammad Faisal Umar. Saya Olga Jana. Saya Nusia. Suaranya ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai kutipan novel. Dimulai dengan sebelumnya yang akan dibacakan oleh ahli. Yang pertama ada orientasi. Keterbatasan yang ada tidak membuat anggota laskar pelangi putus asa, tetapi malah membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Cerita terjadi di desa Gantung Belitung Timur yang dimulai ketika SD Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud. Yang ketiga, resolusi. Mereka membuat rencana A untuk mengembangkan minat dan memiliki cita-cita yang jelas. 4. Koda. Pribadi yang positif menurut buku tidak boleh hanya memiliki satu rencana, tapi harus memiliki rencana alternatif. Selanjutnya yaitu struktur diskusi yang akan dibacakan oleh Christian. Temanya itu ada pendidikan, persahabatan. Alurnya kisah pejuang 11 anak Melayu Belitung, anggota Laskar Pelangi yang bersekolah demi meraih apa yang mereka cita-citakan. Latarnya di sekolah dasar Muhammadiyah Desa Gantung Kabupaten Gantung, di bawah pohon dan di tempat. Tokoh dan watak. Tokoh dan watak. Ikal, cerdas, tekun, penuh semangat. Bintang, jenius, dan selalu aktif di bawah. Sahara, keras kepala. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari nama tersebut adalah tokoh Lintang membuat para pelajar di Desa Belitung menjadi berani untuk memiliki cita-cita meski dalam keterbatasan. Sekarang mereka memiliki mimpi yang indah seperti Lintang yang ingin menjadi mata sekolah. Membuat rencana A untuk menentukan masa depan adalah ciri dari seorang pribadi yang efektif dan efisien. Selain rencana A, harus ada rencana B sebagai alternatif. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan berdiri. Aku Fadla dari kelompok 3. Jadi aku mau nanya, menurut kalian kenapa sih pemikiran mereka itu sebelum termotivasi tentang ini cenderung tertutup? Itu aja, terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, kenapa cenderung tertutup? Karena kalau misalnya kita baca dari nama tersebut, mereka itu tinggal di desa yang rupanya memang sangat kaya akan sumber daya alam. Namun sumber daya alam tersebut dikuasai oleh mungkin segelintir orang dan para warga di situ kesulitan untuk mendapatkan pendidikan atau bersama jawabannya. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Baik, kembali silakan ditutup. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan Jawaban. telah mendengarkan presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Perkenalkan kami dari kaum Ulama. Kami akan mempresentasikan. Yang pertama, orientasi. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan pendidikan di sebuah desa kecil, yaitu Belitung Timur, Indonesia. Yang kedua, komplikasi. Jika anak kampung di Belitung sudah selesai di sekolah menengah atas, kami akan mendaftar menjadi tenaga Lalu ada penambahan Akyam dan juga Aldi sebagai para rekan. Lalu bahas tokoh utama yang berkonflik di dalam cerita ini. Lalu yang ketiga ada Bintang sebagai mata satwa. Lalu yang keempat ada Bungus sebagai ibu makan. Lalu yang keenam ada Amanat, teguh dalam pendirian serta giat dan tekun dalam menuntut ilmu agar sukses di masa depan. Ceritanya gampang. Lalu dari itu ada kesimpulan yaitu Putri. Kesimpulan dalam cerita Laskar Pelangi ini, kita termotivasi dan terinspirasi agar memiliki tujuan dengan awal hidup yang jelas. Dan di dalam Laskar Pelangi ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki potensi atau kelebihan masing-masing. Dari semua itu, kita belajar bahwa orang-orang mempunyai kelebihan masing-masing.
Dari itu kita tidak boleh minder dengan kekurangan yang kita miliki dan harus fokus dengan kelebihan yang kita punya dengan cara menerapkan core kompetensi dan contingency plan. Terima kasih. Sabar. Wah, ini penampilan terakhir, semangat ya pertanyaannya. Yang belum mana yang belum? Set, berdiri. Apa permasalahan yang diangkat dalam novel Laskar Pelangi? Dari kelompok 4 ya. Namanya? Ya, hafal. Jadi di hasil pelangi ini ada masalah sosial yang terkandung dalam novel pelangi ya. Jadi di dalam novel ini ada masalah, yaitu masalah sosial. Yang dimana di gereja ini ada keluarga kaya dan itu di keluarga itu kayak kesulitan itu sangat sulit gitu. Pendidikan itu sangat sulit. Bagaimana, Nopal? Cukup ya. Lanjut kelompok 1. Kelompok 1. Saya di sini akan nanya nih. Kan dalam novel Laskar Pelangi tentu saja ada edukasi ya. Betul. Nah, edukasi yang kita dapatkan di novel Laskar Pelangi ini apa saja yang dapat digunakan untuk dalam hal kita belajar di masa depan? Oke. Aku akan menjawab. Kan. Jadi edukasi yang ada di dalam cerita Laskar Pelangi yang aku dapetin atau kami itu adalah satu mungkin contingency plan. Itu yang best. Itu kayak kita tuh harus bikin planning untuk kedepannya agar lebih terstruktur. Lalu yang kedua ada mengasah skill yang kita bisa speaking atau itu kayak main raket mungkin atau main bola, dan itu bisa dijadikan semangat berjuang untuk masa depan kita. Bagaimana? Puas, Lihat. Pak. Puas. Oke, berdiri. Gak sabar ya, Sarah. Lanjut. Pesan apa saja yang novel tersebut yang akan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Pesannya, kita tidak boleh juga dengan kekurangan yang kita miliki dan harus fokus dengan kelebihan yang kita punya dan cara menerapkan kompetensi dan kompetensi. Siapa? Terima kasih. Itu saja yang saya bisa jawab. Ya, bagaimana pertanyaannya kelompok 2 ya? Puas. Terima kasih. Kasih aplaus ya buat yang nanya dan yang menjawab. Terima kasih ya. Hebat ini kelompok 5 diborong semua pertanyaan dan dijawab langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali dari petikan novel Laskar Pelangi? Ya? Boleh. Siapa? Oh, Mawar lagi. Oh, Mawar berdiri ya. Mawar berdiri boleh. Yang lain disiapkan ya setelah Mawar. Oke, jadi kesimpulan yang aku dapetin dari Laskar Pelangi ini, kita tuh nggak boleh bedain dari masing-masing tiap orang. Jadi kayak misalkan si orang ini tuh kayaknya dia akademiknya kurang, saya boleh udah sama, jadi kayak jadi aja dia dengan akademiknya tuh lebih. Terima kasih Mawar. Kesimpulan yang bagus. Sudah tadi diskusinya sangat aktif, sangat interaktif kalian ya. Ada tanya jawab, ada wah pokoknya jawabannya seru, pertanyaannya juga lebih seru. Kritis, kerjasama, kreatif, disiplin. Bapak lihat tadi kritisnya ada, kerjasamanya lebih ada banyak lagi. Kreatif sudah mengisi ya. Terus udah presentasi udah ya kalian. Terima kasih presentasinya. Nah sekarang ke post test. Siap-siap, semoga tidak terkendala lagi karena jaringan. Apa jaringan? Ya, ya. Alhamdulillah udah ada yang kebuka tuh linknya. Sebanyak 10 soal sekarang. Ya, silakan diisi. Udah. Diperhatikan lagi ini yang terakhir. Baik, ada refleksi ya. Refleksi. Ya, bagi kalian ketika mempelajari novel Laskar Pelangi itu apa? Refleksi. Bagus. Apanya? Yang bagus dijelaskan. Ya, betul. Ada pesannya ya. Pesan moral yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kelas 97 itu ada yel-yelnya. Ya, sebelum ditutup ya. Yang kompak ya. 97. Sukses. Hasil. Wow. Oke, terima kasih. Baik, dirapihkan alat
menulisnya? Duduk siap. Siap, berdoa dimulai. Selesai, bersalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. 97.